Awal agama mengenal Allah, bukan mengetahui sunnah bid'ah, bukan membid'ahkan orang Isra Mi'raj yang Maulid Nabi itu awal agama. Mengenal Allah dulu. Mengenai Isra Mi'raj Maulid Nabi itu bab fikih. Bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan. Ada orang punya dalil, ada orang membatalkan dalil. Tinggal mana kue. Dan itu tidak ada soalan, tidak masalah. Zikir la ilaha illallah dengan bersuara keras, ada dalilnya, ada loh yang membantah. Itulah dinamika orang berilmu. Allah memperkuat, menetapkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan qaul yang tabik, dengan kata-kata yang kuat. Apa kata-kata itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir la ilaha illallah itu pegangan para nabi. Nabi paling mulia salah satunya setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi pegangannya la ilaha illallah, masa kita minta kaji lain? Ada kaji lebih tinggi pada itu? Nah, itu kaji paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi daraba mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kami dan kita semua diizinkan masih menapaki buminya, menghirup udara segarnya, dan semua itu berkah dari kemurahan Allah Ta'ala. Karena kalau kita mengandalkan ibadah, sholat kita tidak khusyuk, mengandalkan sedekah, payah keluarnya tadi. Apalagi tadilah dulu nama mengeluh di hati, waktu dengan pengajian orang sedekah ya. Tak sabar. Innallaha ma'as. Kalau tidak sabar, ma'iyahnya Allah tidak dapat. Kebersamaan Allah tidak dapat. Puji syukur ini tidaklah sah jika tidak bersyukur lebih dahulu kepada hamba yang paling bersyukur, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bersaudara, karena beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehlah kita mengatakan kepada Rasulullah, jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasimu wahai baginda Rasulullah sebagaimana pantasnya seorang nabi dibalasi terhadap jasa-jasanya kepada umatnya. Guru-guru yang kami hormati, guru kami, mursyid kami Abuya Syekh Maulana Kasril Al-Khalidi, Buya Riswandi, Pak Siwang, beliau mukanya bentuk Buya Hamka enak. Dan para mursyid-mursyid, guru-guru, para datuk pemulu, malin-malin tuanku, dan tak mungkin hamba sebutkan satu persatu. Kaji kita tidak berat-berat noh. Nanti kalau di rumah silakan disimak ulang surat sampai boleh ayat 20 sampai 25. Ya, silakan disimak nanti. Jadi biasanya kami kalau ngaji pakai kitab. Kalau tidak pakai kitab, bentuk hebat nawa langsung. Jadi supaya tertata, kami pakai kitab saja. Ya. Kalau tidak nanti kemana-mana pergi. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka dengan berkah Al-Fatihah pintu batin kita semua, pikiran kita semua. Kajian Niko bukan untuk menyindir orang, bukan lo cari lawan. Kajian Niko untuk kita sendiri. Ya. Jadi tidak akan bercakap jauh Wahabi Salafi. Ya. Dia orang tu bercakap. Ya. Kalau dulu itu nak cari. Ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita dan guru-guru kita, orang tua kita semua. Al-Fatihah.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara, bukankah engkau melihat? Tara itu tidak hanya melihat dengan mata fisik, tapi melihat dengan batin. Basirah. Jadi kau namanya basar. Mata, kau memandang je basar namanya. Basar itu satu kekuatan yang Allah berikan, sifat yang Allah berikan namanya basar. Ya. Lain nampak ambo di muka. Nah, itu basar. Ya. Tak tolak tegak dah. Ya. Tak tolak tegak dah, Bu. Mohon maaf Ibu ya. Beko kalau la kaki gajah awak baru tegak. Badan boreknya 90 kilo gini. Ya. Kalau basudah lo tegak borek sebelah kaki awak. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Jua menceliak. Jua tu batin. Kaifa, bagaimana daraballahu ta'ala, Allah menciptakan, menjadikan, daraballahu mathalan, Allah menjadikan masalah, perumpamaan. Jadi kalau kajian, ada guru kalau ingin maja, ini agih perumpamaan. Ya kan? Bahasa Arabnya masalah, misal. Apa bahasa Arabnya? Masal atau misal. Tapi misal kok tidak boleh lo banyak-banyak. Sedang lo. Untuk apa misal dia? Supaya orang faham. Karena kalau langsung ke inti kajian, orang tidak faham. Maka diberikanlah permisalan-permisalan. Bukankah engkau melihat cara Allah membuat sebuah permisalan? Permisalan apakah itu? Syajarah, ya, kalimah yang baik, kalimatan thayyibah. Sudah jadi bahasa kita. Kalimah thayyibah, kata yang thayyib. Ada kata yang halal, mubah, tapi yang tidak thayyib. Apa bedanya? Mengecek-ngecek itu boleh, tapi tidak thayyib. Apa beda thayyibah dengan yang mubah? Mubah itu sekedar boleh secara syariat. Tapi kalau thayyibah, itulah yang Allah mau. Disebut thayyibah itu yang baik. Kalimatan thayyibah, apa itu kalimah thayyibah? Ulama kita sepakat kalimah thayyibah itu setiap kalimat yang muncul dari kalbu yang mengingat Allah. Setiap kata yang tumbuh dari pamona kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaji-kaji tak tinggi-tinggi. Kalau beliau tadi kan menghadirkan Rasulullah tu barangkali. Kajiwa nak tinggi-tinggi. Kajiwa lisan menyebut, kalbu mengingat. Lebih gampang, mudah. Nanti kita tunjukkan cara dicik-cik. Tapi lengkap jadi surau. Pada surau-surau suluk di situ. Itulah dahsyatnya negara awak. Ada masjid jami', masjid raya, masjid kampung. Ada surau tempat belajar zikir. Tidak bisa dipisahkan. Walaupun surau-surau suluk itu bisa membuat Jumat surang, tapi biasanya mereka kalau masih muek di masjid. Karena bergabung. Kecuali tidak muek di masjid lagi. Ya. Nah kita bersyukur mereka lah pasak-pasak bumi. Walaupun buminya kok gempa malam cokoi gempa. Ya. Banyak orang ketakutan. Banyak orang mabuk-mabuk. Yo, baru membuat model itu gempa cuma 5, sekian lah model kau mampu. Bah kira-kira kalau 10, bah kira-kira kalau mau boleh, bah kira-kira kalau 20. Nanti terjadi semua. Lun kiamat lagi. Jadi ada masa nanti akan terjadi di atas itu semua. Tidak ada gedung-gedung tinggi lagi. Belum kiamat. Yang kiamat yang terakhir baru. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bapak zilzalnya karena Allah awhalaha. Allah berkalam kepada bumi. Bumi Allah ajak berbicara, bergetarnya. Bako ala dibaca ayat. Tidak bergetar jo kolbu gitu. Berarti kolbu bahasa orang Lamu apa? Lebih kosek. Kosek itu tidak bahasa Minang, bahasa Arab. Tsumma qasat qulubuhum. Lalu kalbu mereka kesal. Bahasa guru-guru kita
Kose. Ya. Qasad, keras, mengeras hatinya. Nah, qalbu kalau sudah mengeras, apapun yang terjadi tidak akan paham. Ya. Kalimah thayyibah, apa kalimah thayyibah? Setiap kalimah yang muncul dari hati yang mengingat Allah. Nah, mohon maaf, jadi kalau ada ceramah, buyanya nak mengenal Allah, tidak kalimah thayyibah walaupun ceramahnya baik. Kalau ada orang sembahyang mimpin hatinya riya, tidak thayyibah leh. Itu makanya ayatnya fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya sembahyang, yang merasa dirinya betul bacaannya. Hati-hati jadi imam kalau di kampung kita agak boleh juri banyak di belakang. Juri itu satu dari awal sampai akhir tuh juri. Imam hari ini tidak selesai. Masa baca itu juga salah. Bentuknya kalau jadi imam lah selesai dulu. Sibuk je orang. Bila sibuk je hati. Akhirnya imam pun diuji. Ingin mencari kesenangan, menyenangkan jamaah. Lagunya bertinggi-tinggikan. Suaranya bermerdu-merdukan. Lupa je hati mengenal Allah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq beriwayatkan dari Nabi SAW hadis Ibnu Majah. Suara yang merdu itu bukan suara yang belagu-lagu, belenggek-lenggek. Yang syahdu. Tidak. Suara terbaik itu suara yang takut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingatnya kepada Allah. Apa perumpamaan kalimat yang muncul dari zikrullah? Kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang subur. Jadi kata thayyibah di situ artinya bukan baik. Artinya apa? Subur. Jadi kata thayyibah bisa berarti bagus, baik, bisa berarti subur. Asluha sabitun. Apa ciri-ciri pohon yang bagus, yang subur? Asluha. Asluha artinya akarnya tunggang menancap di bumi. Wa faruha fis sama. Sedangkan ranting cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya. Asluha sabitun. Asal kalimah itu ya sabit. Sabit maknanya tetap di dalam qalbu. Tidak berubah-ubah. Maka bernamalah isbat. Jadi la ilaha illallah bukan kaji tinggi, itu kaji dasar. Ya. Kaji orang pertama beriman kok kajinya. Bukan kaji orang suluk kok. Itu kaji dasar. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad. Ketahuilah bahwasannya, ilmuilah, pelajarilah bahwasannya la ilaha nafi, tiada yang berhak disembah, tidak ada yang seharusnya diikuti, dihambakan illallah, kecuali yang isbat. Apa yang isbat? Sabit bahasa Qur'annya, kecuali Allah. Nah, asluha sabitun, asalnya, akarnya sabit. Maka kaji asal itulah muncul kaji ma'rifatun nafs, kaji mengenal diri. Jadi dua kalimat itu asluha, asalnya dia, asalmu asal diri, asalmu asal kalimat. Itu Quran, ilmu Quran, bukan ilmu berat. Bukan kaji orang surau saja. Dulu kami kalau beraja, masih ingat di TPA atau di surau, mulai murid Empu Dani ya saudara. Abu Yadahnar nama beliau. Abu Yadahnar kau ambil ilmu ke Tompah. Sebelumnya suluk ke Abu Ya aku kasih. 2 kali kata beliau. Suluk ke Tompah? Tak suluknya. Mengaji kiraah. Kepada Syekh. Saya tahu nama Syekhnya. 5 tahunnya di Mekah. Namanya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik disuruh pas belokan. Beliau mengambil dari orang Mekah, Al-Ahsi, dan juga mengambil daripada orang awam yang lebih lama di Mekah. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman, pendiri Al-Manar. Tahu Al-Manar? Nah, orang tu kemana beraja? Tak di Gunung Sago ni beraja. Tak di Gunung Merapi di mana beraja? Di Jabal Abi Qubais, Mekah. Muka Masjidil Haram tu. Jadi kaji-kaji kita tu dari situ asalnya. Ya. Cuma kini karena Saudi dikuasai oleh kelompok yang tidak suka dengan kaji ko. Setelah sekian abad, akhirnya Jabal Abi Qubais bukan lagi tempat berzikir, tapi jadi tempat istana.
Jadi kalau orang bertanya kajiku dari mana asalnya, dari Mekah. Ya. Nah, Abu Yadahna orang yang majakan kepada kami ketika kita dulu awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, bukan mengetahui sunnah bid'ah, bukan membid'ahkan orang Isra Mi'raj yang Maulid Nabi itu. Tidak, itu awal agama. Mengenal Allah dulu. Mengenai Isra Mi'raj Maulid Nabi itu bab fikih. Bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan. Ada orang punya dalil, ada orang batalkan dalil. Tinggal mana kue. Dan itu tidak ada soalan, tidak masalah. Zikir la ilaha illallah dengan bersuara keras, ada dalilnya, ada loh membantah. Itulah dinamika orang berilmu. Kalau orang tidak berilmu, ya tidak ada bantah-bantahan. Maka buya-buya, tidak usah lo khawatir kalau dibid'ah orang. Selama ada yang orang membid'ahkan kaji gitu, selama itulah orang punya perhatian di kajian awak. Nah, aku kabar gembiranya bu ya. Kalau orang menyalahkan awak, bertinyo dengan pengajian gitu. Masa satu kalimat ada masuk hati kan? Pasti masuk. Pasti ada yang menyangkut seketika di hati. Terasa di hatinya. Jadi asluha sabitun. Pokok kalimah itu asalnya tertancap kuat di dalam diri. Itu sebabnya kalau memulai zikir la ilaha illallah, dimulainya dari Allah dulu di dalam kolbu. Ada dalilnya? Kau dalilnya? Surah Ibrahim ayat 24. Lalu apa dalil berikutnya? Kan kalau kita baca lewat, yang zahir apa? La ilaha illallah. Tapi hakikatnya tidak begitu. Coba baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu. Ya. Nah, sebut nama Allah itu dulu, baru baca la ilaha. Seandainya wafat dalam baca la ilaha, Allah menyebut nama Allah, lah sabit namanya, lah tetap namanya di dalam qalbu. Kalau kita tidak berzikir, tidak menyembah Allah, Allah itu masih Tuhan tidak? Kalau tidak ada orang Pelansek dan sekitar kota Nampek menyembah Allah, Allah itu Tuhan juga. Kalau tidak ada orang sedunia kau mengenal Allah, Tuhan ya Allah dah. Tapi itu akhir rusuhan. Ya, jadi kita mengajak orang ke masjid bukan dengan kebencian. Tidak mau orang ke masjid mengalir di peso. Tidak usah sindi-sindi orang di lepau. Allah ada panggilannya itu balanya pak. Yang pentingnya diam-diam menongan YouTube-nya kan, ya, menongan radio. Jadi diam-diam orang-orang yang kita benci tidak sembahyang di mata awak tu kiranya ada nur di kolbunya. Maka saran Abu buya ngaji tidak usah nyindi-nyindi orang. Ya, sindi di dewa surang. Ini kalau awak lah menyindir diri kita orang tak tersedia. Jadi kalau awak menyindir orang, tandanya lupa jawab. Agak cik guru kita nanti dulu. Kalau aku masih nampak aja salah orang, ketek aja salah awak, ya tak? Tapi kalau lah nampak salah awak, ketek salah orang. Bukan jiwa beritun, ya, beritu apa ngajinya. Jadi kalau ada orang membid'ahkan zikir la ilaha illallah, berarti ketika wak zikir penggunaannya bid'ah ke bid'ah aja, ibu wak orang itu. Wala siku la ilaha illallahnya kawan bid'ah. Nah, bid'ah orang kaya benar bid'ah. Awalah ada orang yang menangis. Ada preman baru tobat baca la ilaha menangis. Si kawan 5 waktu tu nak tinggal. Tapi mencolek orang baca la ilaha boncinya. Sianan pilih kira-kira. Awak atau orang. Jadi enggak usah memandang orang. Kalau ada orang kesurupan setan, kesurupan jin, ayat yang dibacakan orang itu bacaan kursi. Ayat kursi ayat bunyinya Allahu la. Coba orang meruqyah, lihat ada orang ruqyah bisi-bisi. Korek-korek, lihat bare boleh. Bare boleh. Why? Limaza? Baku ada orang meruqyah dirinya la ilaha illallah dengan suara yang lantang, tak boleh. Tak usah pakai dalil-dalil. Awalah, mapai dalil lu kerja dulu. Nandak tobat lah, ya tobat. Dan menyalahnya lanjut. Maka sampailah keputusan kaji surah At-Taghabun. Apa surah At-Taghabun? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah.
Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, pasti dibuka hati kalbunya. Kalau dibuka kalbunya, putana Zainuddin 24 jam. Lalu orang dulu kan putar-putar Zainuddin saja. Inilah lain kiranya masuk. Saudara-saudara yang dimakan Allah, Bapak Ibu. Jadi ketika orang baca la ilaha illallah, awak baca la ilaha illallah, tidak terasa loh mak baca la ilaha illallah. Berarti ada masalah di kalbu. Kami bulan puasa makan kambing. Siapa masak guru kita sampian. Buya Rizwandi Pak Siwang. Yo mak. Dan makan orang-orang seborang ini. Coba tahan makan sekian hari. Bagi kambing. Kambing aja sih. Tapi ada orang sudah mulutnya sedang panidalan, sedang sariawan. Orang sariawan koneng kuah kambing coba kira-kira. Sakit nak? Podih. Yo, bah kira-kira. Orang menikmatinya enggak? Jadi kalau ada awak tak menikmati, orang baca la ilaha illallah, mungkin kalbunya sedang sariawan. Ibu ajuran itu enggak benci ajuran itu. Ya tak? Sedang paneh di dalam, enggak paneh dalam no. Ya awak zikirnya aneh yo kan. Awak zikir baca la ilaha, kalau orang kesurupan dibacakan ayat kursi ngamuk nanya. Oh ngamuk, yo kesetanan orang tuh. Berarti jin besaran di badannya. Kalau imam kita di siko baca Allah zikri la ilaha illallah, aduh ndak nyaman poinnya kan. Ibu ajuran tuh mungkin ada nama sarang di badannya. Jadi tidak usah benci-benci Buya. Kalau Buya lah benci baru ke jemaah nih. Kalau Buya lah majak cekak aja itu jemaah cekak saja. Ya. Kalau bahasa itu kan tidak perlu perkenalan ya Pak. Kena aja perkenalan ya. Bahasa semana sekolah bahasa orang pasana. Bahasa orang kepenompe. Bedanya R-nya nggak tahu. Iya. Jalan Yusuf kenalnya. Le pernah mencelik buah rambutan, buah durian. Baik. Kalau ada batang durian tidak berbuah pangan. Nah, ya tahu bang. Tanam baru nak. Apa kata Allah Taala? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Kalau akarnya subur rancak, maka akar itu akan membuat si pohon berbuah kullahin, bukan ba'dul ahyan, kullahin, setiap saat. Itu bedanya pohon durian jo pokok badan. Kalau pokok badan lah bertengger, lah tertancap kalimah di situ, inyo ndak menjadi mut-mutan lagi. Tahu mut-mutan? Eloknya tergantung masuk, tergantung lagi kita orang finansi. Mut-mutan. Toba dompet elok. Kalau orang masih menikah sama kullahin, maka itu pokok, itu pohon. Karenanya lah akarnya tunggang tertancap di dalam diri, rantiangnya menjulang ke langit. Tukti ukulaha kullahin. Tukti, dia akan mendatangkan makanannya, buahnya. Apa beda ukul dengan buah? Ukulaha itu buah langsung bisa dimakan. Kalau faqihah, tentu lain. Maka Allah gunakan kata akala, ukul. Tidak digunakan kata fawaqih. Fawaqih buah-buahan. So buah-buahan menunggu masa. Le tolok makan durian mentah. Le tolok makan durian separuh masak. Jadi lebih nikmat durian nan masak atau orang nan lah kalimah berdiri di dalam dirinya. Kalau ada orang jual durian di Medan itu ada namanya ucok. Tidak ada musim, tidak melihat musim orang datang setiap saat ke situ. Orang tahu itu pusat durian. Di Malaysia orang jual musangking, lah sampai musangking ke situ. Ay, lah itu boleh. Ya payah boleh. Itu tidak ada musim, setiap saat ada. Modalnya ada. Keluar modal, yuk paling mahal musangking itu. Setiap orang datang ada. Coba perhatikan. Kalau durian lemah,
Ado topeknya orang datang mencari. Kalau kaji loma, kalamnya loma, Buya tu tidak diundang saja oleh. Orang datang ke nyu tanpa nyundang. Orang mencarinya oleh. Apa sebab? Durian yang tumbuh dari Buya ko lebih lemak daripada durian yang ada di luar. Tapi kok kalimatnya thayyibah. Thayyibah kok tidak ada kolesterolnya dong. Jadi orang kebanyakan kaji tidak akan gilu. Kebanyakan kaji tidak akan gilu. Mah Buya dah tua je kok. Ledo. Buya refresh sebagai. Ya. Buya dah tua maju. Dia pernah mengkhatamkan kitab 10 jilid dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, dia pernah. Saking asiknya, tak tahu buat jari lain. Begitu orang kalau asik. Cobalah anak-anak, asiknya main game, lupanya dia makan. Itu, diajak makan tak mau, dia tak. Orang kalau lah asik menikmati kalimah yang di dalam kolbu tu, tak tahu hari kira-kiranya, lah selesai je basuh. Sampai situlah dulu. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Maka itu pohon, itu kolbu akan membuahkan kalimah thayyibah. Ketika didonga orang lemak dongah. Sojud tiba di hati. Tidak tersinggung belek orang tanya. Kullahin setiap saat biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Maka kata Imam Nawawi, apa ciri-ciri kalam engkau diridai Allah, kalam engkau difahami makhluk Allah? Keluarnya payah, tak perlu dibuat-buat. Lihat ada je bahasa itu Pak, di ojan-ojan. Jadi ada ceramah, ngaji, baimam, zikir, ojan-ojan. Buat-buat, tasannu' kasaran. Takalluf. Ada kajinya tak begitu. Kajinya berat, tapi bisa diterima. Ada kaji ringan payah terima darimu. Ya tak? Apa sebab? Kalimat itu. Kalimat itu yang perlu. Jadi kalimat itu akan dinikmati, zikrullah akan dinikmati biizni rabbiha, dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Nah, perumpamaan itu Allah ciptakan supaya orang dapat mengambil faedah. Lalu kalimat berikut, surah Ibrahim ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabitha. Perumpamaan kata-kata dan busuk. Kata-kata dan kasar. Kata-kata dan menyakitkan. Kata-kata dan suka menyinggung. Kata-kata dan ingin bercakap dia terjual. Nah, ada kita yang beragama tu ingin mencari kesalahan orang. Ngaku je lah. Yalah. Awak belajar dalil, niatnya mencari kesalahan orang. Tu kami itu bertahun-tahun kami mengerti. Jadi kami itu dulu menghatamkan kitab-kitab hadis, niat ingin berdebat je orang yang tak sepaham. Di mana je orang tak sepaham kita cari. Alhamdulillah bertemu mursyid-mursyid mulia, guru-guru yang penyoba. Dididik, tidak suka kita debat. Diundangnya debat, tidak datang balik. Tidak minat lagi. Kalimatnya khabithah. Kalau kalimat thayyibah, kalimat yang muncul dalam mengingat Allah, walaupun kata-katanya tidak ada nama Allah, tapi kalau muncul dari nama Allah dalam hati, kalimat itu disebut thayyibah, kalimat yang baik. Sebaliknya, kalimat khabithah. Apa bahasa Arabnya? Coba bilang. Kalimah khabithah. Tak. Nan elok. Kalimah thayyibah. Nan buruk. Kalimah nan buruk. Kasyajaratin khabithah. Seperti pohon nan tak subur. Ujutussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Inyo tak punya akar tunggang yang menancap di bumi. Malaha min qarar, tidak punya sandaran tancapan. Jadi ngaji ilmunya dari luar aja.
Dari luar saja, bukan dari dalam. Jadi kami kemudian membaca ayat ko, ya tersinggung, tapi yang menyinggung Allah. Lek kebongi, Pak. Kalau kabuya bisa bongi. Kalau kepada Allah bisa bongi. Kalau Allah menyinggung, siapa yang disinggung di situ? Orang yang sering membawa nama Tuhan. Ada orang bertakbir tapi malih wak nongan. Pernah tak? Ada orang baca salawat tapi tidak masuk ada tiwak. Tapi ada orang suaranya tidak lama. Suaranya biasa aja. Tapi kalau nyoba baca la ilaha Allah, kita ikuti bacaannya. Pernah tak sebuah orang begitu? Kiranya orang tu ikut, tidak mesti suaranya bagus. Disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku kaji paling inti penutup. Allah memperkuat, menetapkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan qaul yang tsabit, dengan kata-kata yang kuat. Apa kata-kata itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itunya. Maka kalau ingin melihat orang beriman yang kuat, lihatlah mereka dalam berzikir. Coba lihat pohon di lereng, pohon dan mengikuti angin itu namanya pimpiang. Kalau pohon coba lihat, angin kencang, lain mengikuti pohon itu arah angin. Tidak. Tapi kalau pimpiang, hanya mengikuti. Nah, kalau orang kuat kalimah la ilaha illallah dalam kalbunya, maka ia tidak akan mengikuti arah orang. Kalau jatuhnya sebagai ulama, ia ceramah bukan mengikuti selera masyarakat, tapi ia buat masakan sendiri, masyarakat ikut seleranya. Nah, itu lainnya. Itu bedanya orang-orang yang kaulnya sabit. Ya. Tapi kalau tidak sampai supaya jamaah sunnah. Nah, dakwah-dakwah yang begitu tidak akan Allah kekalkan. Tidak akan kekal ya. Di dunia aja tidak kekal, apalagi di akhirat. Bapak Ibu yang berkata Allah, saudara-saudariku berkata Allah, kalimat di situ ternyata kalimat atau qaul yang sabit tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Disebutkan dunia, ad-dunya di dalam Al-Quran itu disebutkan perubahan dunia lahwun walaibun, main-main. Iya enggak? Kalau kita main-main, kalah wak main game, cokak wak enggak? Aduh kawan gitu dulu ketika ketek kalah main game, dia cokak. Umurnya berapa itu? 6-7 tahun. Berarti orang bercokak di permainan itu anak-anak. Dunia kau main-main. Banyak orang lah bertubuh dewasa, obok lah baubat, bercokak di dunia. Berarti rohaninya masih anak-anak. Sebab kita sekolah tinggi hanya untuk otak, tapi tidak ada sekolah tinggi untuk rohani. Ada orang buka kajian rohani membid'ahkan. Bila ke dewasa. Jangankan orang beragama pun banyak cokak. Saya culik buaya-buaya cokak. Saya pernah culik buaya cokak mulut. Banyak. Dek gara-gara faham berlain, tumbuhlah perselisihan. Dia tak? Tidak hanya beda faham antara Ahlussunnah dan Wahabi. Buaya tarekat bisa cokak. Mursyid bisa berlain paham. Kalau ini emosi di situ, secara lahirnya adalah mursyid, batinnya enggak. Mursyid itu artinya pembimbing. Kalau pembimbing lah ngamuk atau murid bagi gitu. Obatnya harus lebih banyak kepada murid. Jadi kini kita tidak akan menyalahkan jamaah. Kau salah guru-guru saudara. Kata para imam seperti Imam Surawardi, man la syaikha lahu fala yufliha abadan. Orang yang tidak berguru tidak akan sukses selama-lamanya. Kalau kaji waktu tidak ada contohnya. Dan orang yang menyontohkan itu tidak beres, itu tidak akan selesai sampai esok. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, kaji kita sederhana saja malam kini tentang kalimah thayyibah. Orang yang kalimah thayyibah itu sudah nancap di dalam dirinya,
tidak menunggu musim dompet tabah, badan sehat untuk bakat elok. Mau sakit, mau senang, mau susah, ini tetap mengeluarkan kata-kata nan elok. Jadi kira-kira mulai dari itu. Dia mulai. Kalau lewat pasukan, dia mulai. Coba nah, awak lihat orang malu masak, mau minta rumah, tobang pulau periuk nak. Agan lah panek kau jauh kau lolok jauh. Alang layang lo piring terbang. Jadi UFO alien itu ada rumah. Orang kalau buka YouTube alien itu ya piring terbang pak. Oh kira di rumah lah ada piring terbang. Tinggal tobang. Buya tuh jangan salah. Buya piring terbang. Bah kira-kira kalau jamaahnya itu buaya jadinya. Tidak buya di siku. Buya di tempat nelayan. Bapak Ibu yang bukan Allah, biasanya pengajian kan nyindia jamaah aja. Ini nyindia awak sudah. Diri yang pun. Jadi kalamku dari awal sampai akhir, dari pangkal ke ujung, itu menyindia diri yang sudah. Ambo nak kami menyindia orang di kiri kanan ambo. Soalnya punya masalah suram. Tapi dek jiwa kita tumbuh dari tanah. Rohani kita berasal dari hembusan Allah. Maka karakternya akan mirip-mirip. Cuma beda muka, beda nasib. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali Sayyidina Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, aku seorang nabi kalamullah. Kalanya apa? Kalamullah. Tolong agih zikir yang spesial. Ada kan murid minta ke guru, tu kaji lah biasa tu buya. Kajian luar biasa. Kiranya kok karakter Nabi Musa. Musa zaman now, zaman kini, itu je surang itu. Akhirnya Allah menjawab, wa Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, banyak-banyaklah baca la ilaha illallah. Nabi Musa aku codek Tuhan. Akhirnya beliau, ya Rabb, kalau la ilaha illallah, alo kebeda aku jo jamaahku. Alo beda kami jo umat kami. Itu siapa? Nabi Musa. Jadi wajar kalau ada murid minta kaji lebih. Ya. Tapi aku cek buya, ada dari dulu itu, kaji dulu. Rendang rumah makan A, rendang rumah makan B. Bakok nak mencari nan A. Bahan sama. Daging sama belum. Kuali sama lo godang. Bakok rumah makan A awak cari, nan B kurang. Bahan sama, kuali sama. Ana belai raso tu sia dan meramu. Itu tolong masak. Bukan Allah yang masak, enggak. Hamba Allah dan masak. Si hamba Allah pun ada lain. Tangan yang memegang bumbu kuah itu nama lain. Sama-sama berboli di pasar ibu bahannya. Tapi bakok dan itu lemak. Nani kau kurang lemak. Kiranya rasul itu tumbuh dari tanganlah terlatih. Itulah surau-surau zikir, surau-surau zikir, masjid-masjid, pesantren-pesantren. Bakok orang banyak ke situ. Kurang ke tempat yang lain. Tergantung cara meramu. Ada orang marketingnya rancak. Sales. Dulu sales zikir loh. Tapi tidak pakai baju. Setelah tiba, mereka aja sekali datang orang apa ini? Ya enggak? Ada kita yang semua itu. Ada semua itu. Tapi ada nak pakai sales. Ada tukang urut. Enggak pakai pelang. Cuma setiap orang datang ke situ ya badan lemak. Besok ditanya orang, badannya berubah muka yuang. Bahan enggak di tuan, ada yang diuruk dari si fulan tu tinggal di gang tu. Besoknya kalau sakit badannya lepas di situ. Itulah sales tanpa dibayar. Besok lama-lama sekampung, 2 kampung, sekota, kadang seprovinsi orang datang. Kalau untuk urusan badan itu, urusan salero itu, apalagi urusan salero rohani, lebih mantap pula nanti. Kalau awak punya galih rondang, rumah makan sepuh,
supaya laku wak buru-buruan makan orang. Ya. Itu cara. Kan ada cara yang begitu nak. Lama sudah. Skor mak. Kan ada orang begitu ngomong, oh aliran itu dah lama. Aliran itu tidak aliran itu sukses. Nambah tutup kohang. Kan apalah bedanya? Apa bedanya? Cuma beda menu. Kalau kita ingin menyajikan sesuatu kepada orang, tidak perlu kita menjelek-jelekkan orang lain. Tidak perlu memfitnah orang lain. Orang punya rasa seorang. Bapak Ibu jemaah yang bukan Allah, maka berkalamlah Allah Ta'ala. Allah yusabbit itu dalam bahasa Arab fi'il mudhari. Kata kerja tetap dan akan selalu berlangsung. Yusabbit, Allah akan memperbaharui, memperkuat kalimat di dalam qalbu seorang hamba. Maka ciri-ciri orang yang Allah perkuat dan perbaharui kalimat dalam qalbunya, ilmu dalam jiwanya, ini rajin mengasah qalbu. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, lah ada kajian lain. Ya Allah, Musa, bacalah kalimat la ilaha illallah. Baca Nabi Musa, keluarlah sirnya. Lalu Allah berkalam, Musa, ambil kalimat tadi, timbanglah dengan langit dan bumi. Dilihat oleh Nabi Musa dengan mata batin, terlihatlah satu kalimat lebih berat dari langit dan bumi. Kira-kira, lah pernah keliling bumi? Lelai. Kira-kira kalau seborek bumi itu kalimah tuh cukup. Jadi seandainya ada orang dapat la ilaha illallah lalu mendapatkan sir rahasia seberat bumi, itu sudah cukup menanggung orang sebumi. Apalagi seberat langit. Kalau kita lah dapat kaji la ilaha illallah, tidak perlu kita nyala-nyala orang lain. Cukup sibuk baca la ilaha. Akhir Nabi Musa bertobat kepada Allah dan mengatakan, baik ya Allah. Maka itu pegangan Nabi Musa. Jadi zikir la ilaha illallah itu pegangan para nabi. Nabi paling mulia salah satunya setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi pegangannya la ilaha illallah, masa kita minta kajian lain? Ada kajian lebih tinggi pada itu nak? Itu kaji paling tinggi. Cuma yang berbeda itu surahannya. Surah itu bahasa Arab, syarah, penjelasan uraiannya yang lain. Jam 10 ada. Kok jam 3 versinya? Mungkin ala Mekah sih, Madinah sih, Aceh. Pakai zaman mana kok? Yo, perasaan tahun bara meriku jo jamnya. Abai nasuk tu jam tu. Itulah lain jam. Bentuknya ada orang ngerti jam sekarang. Hanya tonolah anak dahru. La tasubud dahr anak dahr. Janganlah kalian mencaci maki, mengatakan ikwari buru, ikwari tidak elok. Sial benar tahun kini. Karena ada orang macam itu. Aduh kan. Apa kata Allah Ta'ala? Anak dahru, akulah sang waktu. Jamko bukan Tuhan, tapi jamko menunjukkan waktu. Itu sebabnya kami diajarkan oleh guru kami hormati jam. Sebab itu menyimbolkan gerakan alam semesta yang merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka jam itu bagus-bagus. Itu bukan buang-buang, tidak mubazir. Bagus masjid kalau punya jam besar itu bagus. Orang akan perhatian jam. Kami punya guru baru masuk ke ruangannya, ruang sampai pengajian jamnya sadonya dan segala macam jenis jam. Terbersit di hati, lalu tanya lagi, bakok banyak jam tuanku. Ada Leo, tidak langsung, walau bakalam, langsung dia menjawab, Allah berfirman, akulah sang waktu. Tidak ada dinanya lagi. Tidak ada dinanya lagi. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Jadi ciri-ciri orang yang di surah ayat 27 yang Allah kuatkan kalimat thayyibah dalam dirinya, ini akan mengamalkan hadis yang terakhir. Kata Nabi, perbaharuilah, segarkan, mantapkan, kuatkan kalimat imanmu. Bagaimanakah caranya? Baginda Rasulullah menjawab, perbanyaklah baca la ilaha. Banyak itu barang 3 ya. 3 kurang banyak.
Kalau kita main handphone setiap hari, ledo 2 jam. Pagi 10 menit. Sudah 10 menit, tambah 10 menit. Buya lah ya Facebook Buya. Lah, kalau Buya apa Facebook tuh jamaah aku di Instagram. Dan enggak Buya lihat handphone Nokia tahun 80 ya. Dah ada kali. Kira-kira lebih canggih Google, YouTube yang di handphone atau yang di dalam tuh? Kira-kira. Masukan nama sesuatu di Google, di YouTube, keluar lengkapnya bukan main. Sebab handphone lain rancak, pulsa do. Ya, handphone rancak, pulsa do, tapi baterai mati. Tidak bisa. Harus bangkok. Nyoleh kartu, tapi kartu mati pajak. Kartu harus aktif. Itu perumpamaan saja. Kalau handphone kurang jauh nggak bisa berhubungan. Apa sebab? Pulsa yang diisi, baterai yang diisi. Harus tahu nomornya. Lah rancak handphone, lah besi baterai, lah besi pulsa. Nomor kawan nggak tahu, dia bisa ngomongin. Jadi harus tahu kalau nomor batuhan, kalau nggak nomor BT ya tahu. Kalau ada orang main BT, nggak usah dilarang. Nanti ada satu masuk berdudi jenuh. Di saat itu orang tegur. Tidak usah kita kemudian larang-larang orang dulu. Kadang-kadang awak sendiri mengenal Tuhan dan selesai. Ketika awak menyindir orang untuk berbuat elok, caranya tidak elok, boleh terima orang. Ada orang majak awak untuk kebaikan, caranya tidak elok. Mereka sobok Pak Siwang, Buya gitu, misal dia ajaknya minum teh dulu. Tapi teh dulu, ditunjuk juga kaki. So minum tuh. Benar Buya? Malu kan ya? Benar Buya? Tunjuk kaki. Lihat minum. Teh dulu lama. Ya. Lontong lo sampai goreng pisang lo sampai. Tunjuk kaki. Jadi sedang selonjorannya. Minum lah tuh, makan itu. Lihat minum. Lihat makan. Awak ingin majak orang kau saja, tapi cara awak elok. Kira-kira menyindir penjangan rumah kau ini rancak dulu kadang-kadang. Kalau speaker masjid itu harus di-manage. Ada saatnya pengajian keluar, ada pengajian yang di dalam aja. Kadang-kadang ada orang belum siapnya mendengarkan kata-kata awak itu ceramah dia saja. Ini kalau ceramah lo dilakukan, saya salah awak, jangan salah. Kau jangan nyindir orang itu. Jadi Bapak Ibu, termasuk pengurus, mohon maaf, itulah keliling masjid sampai ke timur itu. Rata-rata itu pengurus masjid itu majak penceramah menyindir orang. Ya, sebulan stek, sindir lah stek. Jadi nentukan langsung untuk orang ini. Mohon maaf Pak. Ya, semoga pengurus tersinggung, ya. Bukan tersinggung, Mbak, tersinggung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pendek kata, kalau ingin kata-kata itu manih, lemak, manihkan di dalam. Kalau kita mencoba di dalam Al-Quran, kata qalbu lebih banyak daripada kata salat. Kata qalbu dan qulub lebih dari 100 kali. Kalau salat hanya 50-an kali. Berarti kalau salat tidak pakai qalbu, zikir tidak pakai qalbu, dakwah ceramah tidak pakai qalbu, ba imam, ba makmum tidak pakai qalbu, jadinya hambar. Dan sampai yang disebutkan di hadis Imam Tirmidzi, ciri-ciri bala akan datang, akhir zaman akan menjelang. Irtafa'at aswat al-fusaq fil masajid. Tingginya suara orang-orang fasik di masjid. Makanya kami mohon maaf, semenjak mengkaji zikir, belajar zikir, tidak berani ceramah korek-korek. Ya, suara pun mereliku. Akhirnya minta tolong berkali-kali dari tadi, tolong paskan mik, bukan karena nyanyi, mas suara kita melucu tak lo pandai, muka tak lucu deh, muka lawak, kok muka lawak senyum seketik orang lawak, wah muka sonjo aja, bapak ibu yang makan lawak, kira ada buya risplo, ada banyak buya siko, ada riswandi wang, ada riswandi ris. Orang kue lansik daftar namu seketik ris, itu aja nya. Sobok lo di
Kota Tinggi. Buya Rizwan nama. Rizwan hidup. Syekh puluh. Bapak Ibu kalau anaknya pengen jadi syekh lagi nama Rizwan.